Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar puluhan orang mati dalam satu malam? Kecelakaan maut di jalan raya? Atau kecelakaan pesawat terbang? Otak manusia akan cenderung memikirkan hal-hal tersebut dikarenakan adanya availability heuristic. It is to think of them. The more instances come to mind, the more likely you're going to think that, you're going to think that there are many of them. But actually, bring instances to mind is really, that's not a good sample of what's out in the real world. Akan tetapi, ada satu hal yang sama menyeramkannya dengan kecelakaan maut ataupun jatuhnya pesawat terbang, yaitu pesta oplosan. Status kejadian luar biasa atau KLB diberlakukan di Kabupaten Bandung untuk kasus miras oplosan. 48 orang tewas di Jawa Barat, terdiri dari 41 orang di Kabupaten Bandung dan 7 orang di Kabupaten Sukabumi. Kenapa orang-orang mau meminum oplosan yang jelas-jelas membahayakan? Kenapa orang-orang membuat oplosan yang membuat ratusan orang mati setiap tahunnya? Ini adalah apa yang dalam kebijakan publik disebut dengan unintended consequences. Minuman beralkohol tidak baik untuk kesehatan. Agama mayoritas melarang meminum minuman beralkohol. Dan oleh karena itu, kita harus melarang peredaran alkohol. Ini adalah perbincangan di Kongres atau DPR Amerika Serikat 100 tahun yang lalu pada tahun 19. Pelarangan minuman beralkohol yang juga dikenal sebagai The Noble Experiment terjadi pada tahun 1920 hingga 1933. Di bawah tekanan gerakan Protestan dan progresif, Senat Amerika Serikat merumuskan Amendment ke-18 pada 18 Desember 1917. Setelah disetujui 36 negara bagian, Amendment ke-18 diratifikasi pada 16 Januari 1919 dan mulai diberlakukan pada 1920. Undang-undang yang melarang minuman keras secara nasional ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Volstead yang disahkan melalui Kongres dengan veto Presiden Woodrow Wilson pada 28 Oktober 1919. Namun, pada tahun 1933, Amendment ke-18 yang melarang peredaran minuman beralkohol ini kemudian dibatalkan dengan Amendment ke-21 karena larangan tersebut bukan hanya menurunkan tingkat konsumsi minuman beralkohol, tapi malah menghasilkan unintended consequences, sebuah konsekuensi dari peraturan yang sebenarnya tidak diinginkan, yakni menciptakan pasar gelap yang berisikan alkohol ilegal yang dampak memabukkan dan risiko kematiannya jauh lebih tinggi daripada alkohol legal. Fenomena ini dikenal dengan sebutan The Iron Law of Prohibition. Bahan ilegal akan meningkat. Penelitian di Amerika Serikat oleh Stephen Duke dari Yale Law School pada tahun 1995 lalu memperkuat argumen ini. Walaupun pelarangan narkoba di Amerika Serikat berhasil menurunkan jumlah konsumsi, tapi jenis narkoba yang dikonsumsi saat ini justru lebih adiktif dan mematikan dibandingkan sebelum pelarangan diterapkan. Perwakilan rakyat dan pemerintah sedang melakukan pembahasan rancangan undang-undang minuman beralkohol yang ini sangat serupa dengan apa yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Saat ini, Dewan Perwakilan 6 dan 7 dari RUU minuman beralkohol ini melarang sepenuhnya produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dari minuman beralkohol di Indonesia yang diyakini telah menyebabkan sejumlah kematian dan kecelakaan di berbagai daerah. Secara spesifik, ini adalah sebuah pelarangan total di mana konsumen alkohol di Indonesia tidak akan mungkin lagi dapat mengkonsumsi alkohol di Indonesia apabila RUU ini disahkan. Meskipun pelarangan alkohol secara nasional saat ini belum dilaksanakan, akan tetapi kita bisa melihat Perda nomor 11 tahun 2010 di Kota Bandung yang menjadi fondasi pelarangan minuman beralkohol di Kota Bandung. Masuk dalam kategori alkohol ilegal, yang salah satunya adalah oplosan. Nah, kenapa bisa begitu? Pada tahun 2018 yang lalu, Center for Indonesian Policy Studies melakukan penelitian di Kota Bandung. Perda Kota Bandung nomor 11 tahun 2010 melarang total produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol di Kota Bandung. Nah, apa yang terjadi? Masyarakat bukannya berhenti mengonsumsi alkohol, tetapi malah mengonsumsi alkohol ilegal berjenis oplosan. Minum oplosan ini sangat berbahaya bagi manusia, karena sebagian besar dari oplosan mengandung zat metanol yang mematikan bagi tubuh manusia. Nama gue Michael Fembro Schwarzenegger, asal dari Pamulang, Tangerang Selatan. Gue awal minum itu kenanya itu awal minum karena minum oplosan itu tahun 2015. Awalnya sebelumnya gue udah tahu bakalan banyak yang korban oplosan, banyak juga korban dari temen gue. Tapi gue kayak
kayak ngerasa biasa aja gitu loh. Dan sekarang mata gue sebelah kiri rada gelap, buta, sebelah kanan rada rabun sekarang intinya. Tapi oplosan tetap dipilih oleh konsumen alkohol karena harganya yang murah. Bandingkan saja, harga sebotol oplosan berkisar antara Rp15.000 sampai Rp20.000. Sementara harga vodka yang murah itu Rp250.000. Jadi perbedaan harganya sangat jauh. Kemudian yang kedua, oplosan itu sangat mudah untuk didapatkan. Jadi seharusnya pemerintah tidak melakukan pelarangan total terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi alkohol. Pemerintah seharusnya melakukan pengendalian dan bukan pelarangan. Jika konsumen alkohol bisa mendapatkan alkohol yang legal, maka preferensi konsumsi mereka juga akan berpindah kepada alkohol yang legal dan aman. Pada akhirnya, permintaan dan penyebaran akan minuman alkohol oplosan ini akan berkurang. Yang kedua, pemerintah juga sebaiknya menggalakkan penegakan hukum terhadap penjual alkohol ilegal, termasuk oplosan. Harvard University, larangan terhadap sebuah produk yang ada dalam sebuah peraturan malah merugikan konsumen yang paling lemah dan paling tidak rasional yang sebenarnya ingin dilindungi. Dengan Aku sendiri bukan seorang peminum minuman beralkohol yang meminum alkohol setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Tapi aku percaya dengan kontrol diri, bukan kontrol negara. Pertanyaannya,